Perkenalkan, nama saya Husnia Helina Perdana, NIM 181221068. Di sini saya akan mempresentasikan tentang peran penyandang disabilitas. Peran penyandang disabilitas dalam masyarakat memiliki dampak yang cukup besar terhadap penyandang disabilitas sebagai individu dan kelompok. Dampak ini memiliki efek yang serupa pada banyak orang dan berfungsi untuk menciptakan ikatan antara penyandang disabilitas. Terlepas dari sifat disabilitas, setiap orang penyandang disabilitas pernah mengalaminya. Beberapa pengalaman yang sangat mirip ketika berhadapan dengan klasifikasi sosial diri, reaksi terhadap penyandang, dan representasi dari disabilitas. Orang yang berbeda mungkin memiliki tanggapan keadaan tersebut berbeda dari faktor sosial ini, tapi mereka semua tetap harus menanggapi keadaan tersebut. Secara nyata, penindasan sosial, marginalisasi, dan pengucilan yang dihadapi penyandang disabilitas memang menciptakan ikatan di antara mereka. Saya Putri Purwandari, NIM 191221082. Seorang anak yang lahir dari orang tua penyandang disabilitas. Bagi seorang anak yang belum pernah mengalami hidup dengan disabilitas, mungkin tampak tidak pantas untuk membicarakan budaya disabilitas, karena banyak ciri khas budaya tidak ada dalam kelompok penyandang disabilitas. Tidak seperti banyak budaya lain, disabilitas tidak diturunkan dari orang tua ke anak. Seorang anak yang lahir dari orang tua penyandang disabilitas memiliki orang tua penyandang disabilitas tentu akan membuat anak menjadi lebih akrab dengan penyandang disabilitas. Beberapa faktor membuat disabilitas unik sebagai sesuatu budaya. Dalam hal tertentu, disabilitas masih serupa dengan budaya lain. Penyandang disabilitas, apapun yang terjadi, kecacatan mereka adalah berbagai pengalaman perjuangan menghadapi diskriminasi dan belajar untuk hidup agak berbeda dari apa yang dianggap normal. Mereka menghadapi klasifikasi sosial yang sama, reaksi terhadap dan representasi kecacatan. Seseorang anak yang terlahir dari orang tua penyandang disabilitas. Bagi seseorang yang belum pernah mengalami hidup dengan disabilitas, mungkin tampak tidak pantas membicarakan budaya disabilitas ini. Karena banyak ciri khas budaya tidak ada dalam kelompok penyandang disabilitas. Tidak seperti banyak budaya lain. Disabilitas tidak diturunkan dari orang tua ke anak. Seorang anak yang lahir dari orang tua penyandang disabilitas dan memiliki orang tua penyandang disabilitas tentu akan membuat sang anak menjadi lebih akrab dengan penyandang disabilitas. Namun, jika Anda memiliki sindrom Tourette, itu tidak berarti orang tua Anda juga memiliki. Disabilitas juga bukan sifat yang ditanamkan pada anak-anak saat mereka tumbuh dewasa. Ada beberapa faktor yang membuat disabilitas unik sebagai suatu budaya. Dalam hal tertentu, disabilitas masih serupa dengan budaya lain. Perkenalkan, saya Muhammad Dimas Fatir Hidayatullah, NIM 191221091. Saya akan melanjutkan materi dari materi sebelumnya, yaitu kepribadian penyandang disabilitas, antara lain: 1. Menerima perbedaan di antara orang-orang. 2. Menerima kerendahan manusia dan mengakui kebutuhan untuk membantu orang lain. Selanjutnya ada bersikap fleksibel
kreatif, dan terinspirasi dalam situasi dengan sumber daya yang terbatas. Menemukan humor dalam ketidakmampuan dan masalah yang ditimbulkan. Kelima, mengelola banyak tugas secara bersamaan. Dan terakhir ada berorientasi tinggi pada tujuan dan kemungkinan masa depan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusa Kardana dari BKI 3C NIM 191221095. Ya, langsung saja saya akan melanjutkan dari materi sebelumnya. Yang akan saya bahas di materi ini adalah menghadapi ke depan, melihat ke depan. Topik dalam buku ini menolak semua jenis kesimpulan tradisional. Segala hal yang dibahas dalam topik ini adalah mengenai kesetaraan sosial antara kaum penyandang disabilitas dan masyarakat umum. Seringkali proses perkembangan sosial, hukum, dan teknologi baru akan terus menciptakan masalah inklusi, akses, keragaman, dan hak sipil yang harus ditanggung oleh para penyandang disabilitas. Tidak ada titik akhir yang nyata pada proses sosial di mana para penyandang disabilitas hidup. Namun, dalam beberapa tahun terakhir ini, beberapa negara besar telah mengalami perubahan sosial dan hukum pada setiap individu para penyandang disabilitas. Para penyandang ini memperkuat nilai dan pentingnya perubahan tersebut. Hal ini ditunjukkan pula oleh para penyandang yang menunjukkan pada mubahan makin terasanya, dan mungkin itulah yang mengingatkan orang lain tentang kemanusiaan para penyandang disabilitas. Perubahan masyarakat kian terlihat semakin berkembangnya pemahaman tentang pengalaman historis penyandang disabilitas. Contohnya, pada Maret 2003, Gubernur California mengeluarkan permintaan maaf secara resmi atas kegiatan e-genetika atau filosofi sosial yang berarti memperbaiki ras manusia dengan membuang orang yang berpenyakit dan cacat serta memperbanyak individu sehat. Negara bagian bukan semburan pengakuan, tapi cukup untuk menunjukkan bahwa beberapa pemimpin-pemimpin besar mulai menyadari signifikasi sosial dan mengakui cara-cara penganiayaan penyandang disabilitas di masa lalu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Julicia Hernanda. Di sini saya akan memaparkan materi yang terakhir, yaitu mengenai menghadapi ke depan dan melihat ke depan. Segala hal yang dibahas dalam topik ini yaitu mengenai kesetaraan sosial penuh antara kaum penyandang disabilitas dengan masyarakat umum. Perubahan masyarakat kian terlihat semakin berkembang dengan adanya pemahaman dan pengalaman historis mengenai penyandang disabilitas. Pada tahun 2003, pemerintah California telah mengeluarkan permintaan maaf resmi atas kegiatan genetik untuk menunjukkan bahwa para pemimpin telah menyadari adanya penganiayaan dan adanya kaum penyandang disabilitas pada masa lalu.